Halo teman-teman, balik lagi sama gua Mufren. Di video yang kedua ini gua bakal bahas gimana sih caranya kenal sama diri sendiri. Jadi teman-teman tetap stay, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan gua juga sebenarnya masih belajar terkait cara mengenal sendiri, dan kita bisa lah sharing-sharing. Jadi teman-teman boleh komen atau gimana yang sedang lihat video ini. Oke teman-teman, bahwasanya banyak orang yang pengen nemuin jati diri sendiri gitu loh. Tapi jujur aja nih, jujur ya, jarang banget yang beneran mau berhenti sebentar gitu kan buat dengerin dirinya sendiri gitu, atau nerapin sisi sikap reflektif tersebut, yang dimana dia mau menyadari kesalahan dari sebelumnya dan untuk membenahi ke dalam kehidupan kedepannya gitu loh teman-teman. Kadang kita itu disibukkan banget dengan sesuatu hal yang dimana kita itu secara nggak langsung nggak sadar gitu loh, kita ngejar sesuatu hal yang sebenarnya nggak sepenuhnya kita harus lakukan gitu, kayak target, validasi, maupun ekspektasi. Sebenarnya kita perlu punya target, cuman kita harus tahu target mana yang baik dan target mana yang nggak harus perlu dilakukan gitu. Validasi, kita sebenarnya juga perlu memvalidasi kehidupan kita gitu, bagaimana memerankan kehidupan kita dalam sehari-hari kayak gitu. Cuman kita harus tahu lagi sisi positifnya dalam memvalidasikan kita. Jangan sampai kita itu salah dalam berspektif atau berspekulasi gitu. Bahaya untuk pikiran kita sendiri itu teman-teman. Yang selanjutnya itu tadi yaitu ekspektasi. Berekspektasi itu boleh, cuman kita harus bernilai dulu. Kita harus tahu takar atau tingkat kemampuan kita. Ketika kita mau berekspektasi yang tinggi, kita harus tahu kemampuan kita itu di taraf mana terdahulu gitu. Kalau semuanya ekspektasi kita lumayan cukup tinggi, cuman kemampuan kita itu ya kurang mumpuni, ya maaf teman-teman, kita harus mereflektifkan hal tersebut kembali sampai suatu hari badan kita itu ya ada sebuah pikiran yang mana pikiran dan hati ini kita itu entah kemana gitu, kita bingung buat ngarahin arah jalan hidup kita, bingung. Video ini bukan buat muliahin kalian semua atau lu pada ini muliahin lu pada ya, bukan buat bilang lo atau kalian itu teman-teman salah atau kurang gitu. Tapi video ini gua cuma mau ngajak teman-teman itu ngobrol pelan-pelan gimana caranya kita itu mencari jati diri. Sama satu hal yang pertama yang perlu gua sampaikan itu sama seseorang yang sering kalian abaikan atau yang sering kalian abaikan, yaitu diri lo sendiri. Karena sebelumnya kita itu nyari jawabannya kemana-mana, mungkin kita perlu nanya dulu nih, sebenarnya yang kita butuhin itu apa sih sebenarnya teman-teman. Kita perlu mendengarkan isi hati atau isi suara yang muncul dalam benak kita ketika kita berusaha memahami diri sendiri teman-teman. Itu yang terpenting, kita harus mereflektifkan diri kita dari kesalahan-kesalahan sebelumnya itu tadi, bukan ke orang lain dan bukan juga ke media sosial teman-teman, tapi ke diri sendiri gitu. Kita perlu tanya pelan-pelan gitu kan, apa yang bikin kalian capek akhir-akhir ini, baik itu capek fisik maupun batin gitu kan, apa yang bikin lo semua ngerasa hidup cuman ya kosong gitu walaupun sebentar. Kadang kita ngerasa capek bukan karena kerjaan yang berat ya teman-teman,
Tapi karena hidup yang kita jalanin itu nggak sejalan sama nilai kita. Sebenarnya kita harus tahu dulu apa tujuan hidup kita gitu. Baru kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita reflektifkan untuk kedepannya. Contohnya gini teman-teman. Ya, ada orang nih kerja di sebuah tempat yang mewah lah, ibaratnya seperti contoh sebelumnya di perkantoran yang mewah, elegan gitu kan. Tapi versi dirinya itu yang diharapkan orang lain, bukan karena keinginannya sendiri gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya, karena dia ngikutin sesuatu ketakutan yang muncul dalam benaknya, yang mungkin mereka itu dapat omongan kayak gini, seharusnya kalian bisa lebih dari ini, atau kamu bisa lebih dari ini, kayak gitu. Sehingga ya walaupun dia mampu untuk membuktikan hal tersebut, tetapi dia belum tentu tahu apa sebenarnya yang ada di dalam dirinya. Banyak contohnya orang di luar sana yang kehidupannya sehari-harinya hidup mewah, cuman ya mereka belum memahami apa sih itu jati diri, teman-teman. Capek kayak gitu tuh menurut gua itu ya nggak bisa disembuhin dengan cara hiburan doang, teman-teman, atau healing, entah kita hiburan ke mana kayak gitu, nggak bisa sepenuhnya seperti itu, teman-teman. Yang perlu kita benahi yaitu kita membereskan terkait kehidupan kita, apa sebenarnya apa yang menjadi suatu permasalahan dalam diri kita. Kita harus memperbanyak pertanyaan yang dimana sekiranya pertanyaan tersebut mampu merubah di kehidupan kita masing-masing gitu, teman-teman. Ingat tuh ya, sekarang gua mau ngajak kalian reflektif sebentar nih, nggak perlu kalian jawab keras-keras, cukup kalian pikirkan dalam kepala kalian masing-masing. Jadi pertanyaan pertama yaitu, hal apa yang sering bikin kalian kesel tapi selalu teman-teman pendam? Kadang hal yang sering kita pendam itu, teman-teman, itu tanda ada nilai yang kita langgar gitu. Tapi kita demi nggak enakan kita pendam terus. Sebenarnya itu semua nggak perlu teman-teman terapkan rasa nggak enak itu sama orang lain. Kadang kita perlu juga memvalidasi hak kita, yang dimana ya kita bebas untuk bertindak, untuk berpikir dan lain sebagainya gitu. Ini merupakan sebuah kebebasan dalam kehidupan ya, tapi walaupun kita bebas dalam berpikir, kita harus tahu aturan ya, teman-teman. Harus tahu nilai-nilai aturan norma di sosial seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan terakhir kali kita ngerasa jadi diri sendiri? Bisa jadi teman-teman sering ngerasa jadi diri sendiri itu ketika teman-teman ngobrol sama orang tertentu gitu, pas ngajarin hal yang kalian suka kayak gitu, atau pas lagi sendirian tapi tenang gitu, nyaman rasanya walaupun sendirian. Bisa jadi itu merupakan sebuah jati diri dari teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya momen seperti itu bukan kebetulan, itu merupakan sebuah petunjuk, teman-teman. Jawabannya yaitu jujur, dari pertanyaan ini bukan sebuah solusi yang instan sebenarnya, tapi ini langkah awal, kompas untuk mengenal diri sendiri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sama teman-teman, bahwasanya kita itu harus tahu mana nilai hidup sama gengsi. Jadi istilahnya nilai hidup versus gengsi ya, yang dimana sering banyak banget nih dari teman-teman itu gengsi atau FOMO lah, lihat kemewahan orang lain terus
teman-teman gengsi, pengen ngikut segala macam, sehingga teman-teman memaksakan suatu keadaan. Nah, itu hal yang tidak perlu diperbuat teman-teman. Biasanya itu suatu hal yang sangat nggak perlu dilakukan, karena itu ya imbasnya sangat merugikan buat diri kita gitu loh. Banyak dari kita itu capek dengan kehidupan, dengan hal-hal suatu yang sebenarnya bukan kebutuhan hati, tapi itu semua yang kita kejar itu bahwasanya biar kita kelihatan keren, kelihatan sibuk, kelihatan sukses, padahal kita pengennya hidup kita itu tenang, kerja yang bermakna, kemudian jadi diri sendiri tanpa topeng kayak gitu. Gengsi itu berisik teman-teman. Nilai hidup itu tenang, dan jati diri itu ya sangat penting buat membentuk karakter kita teman-teman. Mulai untuk mengenali diri sendiri, untuk berproses kayak gitu, berproses mencari jati diri kayak gitu teman-teman. Bukan tugas sehari kelar, kadang lo harus maju, kadang lo bingung lagi, dan itu wajar. Kenal diri sendiri itu proses teman-teman, bukan tugas sehari kelar kayak gitu. Kadang lo harus maju, kadang lo bingung lagi, dan itu wajar. Yang penting lo berhenti bohong sama diri lo sendiri ya teman-teman. Di video berikutnya kita bakal bahas satu hal yang sering nggak kita sadarin. Nah, gimana masa lalu dan batin kita pelan-pelan ngebentuk siapa diri kita hari ini. Sampai ketemu lagi, dan terima kasih udah berani dengerin diri lo sendiri sampai detik ini. Ya, kita lanjut aja di video berikutnya. Kalian nantikan aja video-video keren yang merefleksikan diri, yang menginspirasi buat teman-teman yang masih kebingungan mencari jati diri.